Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi ilmu pendidikan. Ini review yang kedua. Untuk review yang pertama dulu saya sudah membahas tentang materi sistem pendidikan nasional, pendidikan sepanjang hayat, taksonomi pendidikan sampai landasan pendidikan. Sedangkan untuk review yang kedua ini saya membahas masalah-masalah pendidikan, aliran-aliran pendidikan dan juga pembaruan dalam pendidikan. Oke, kita langsung masuk aja masalah-masalah pendidikan. Nah, dulu di review pertama saya sudah membahas tentang pendidikan itu adalah suatu sistem, ya. Saya ingatkan lagi bahwa di dalam sistem pendidikan itu ada 3 unsur utama, yaitu ada input, ada proses, dan juga ada output. Di dalam sistem pendidikan ini, terutama dalam proses pendidikannya, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor dari pendidik maupun non-pendidik, ada faktor anggaran, ada kurikulum, ada administrasi, ada sarana prasarana, dan juga ada faktor lingkungan, baik itu politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan, agama, dan juga faktor dari lingkungan alam. Nah, dari penjelasan ini bahwa di dalam sistem pendidikan itu banyak faktor yang mempengaruhi, maka masalahnya pun ada banyak, ya, tentunya. Untuk masalah-masalah pendidikan ini saya kelompokkan jadi 2. Ada masalah mikro dan juga ada masalah makro. Bedanya apa, Bu, antara masalah mikro dan makro? Nah, masalah mikro ini adalah masalah-masalah yang muncul di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi masalahnya bisa berkaitan dengan anggaran, administrasi, kurikulum, bisa berkaitan dengan sarana prasarana gitu. Atau bisa juga berkaitan dengan faktor pendidik dan juga non-pendidiknya. Sedangkan untuk masalah-masalah makro itu bisa berkaitan dengan masalah yang ada di luar sistem pendidikan itu sendiri. Jadi masalah makro adalah masalah yang terjadi antara sistem pendidikan dengan sistem lain di luar pendidikan. Misalnya berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Nah, kalau pemerataan pendidikan kan berarti dia berkaitan dengan apa tuh? Dengan sistem infrastruktur juga, ya, pemerataan pendidikan. Berkaitan juga nanti dengan teknologinya. Nah, itu masalah makro. Jadi lebih kompleks lagi kalau masalahnya berkaitan dengan makro. Kemudian bisa juga masalah makro itu berkaitan dengan kualitas atau mutu pendidikan. Nah, kalau ini jelas sudah kompleks, karena kalau kualitas atau mutu pendidikan kan berarti itu sudah banyak sekali faktor yang mempengaruhi lagi, tidak hanya faktor sosial, tapi juga ada ekonomi dan juga budaya bisa mempengaruhi kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian relevansi dan juga efisiensi. Nah, ini untuk masalah-masalahnya bisa digolongkan jadi masalah mikro dan masalah makro. Kalau mikro adalah masalah yang ada di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Kalau masalah makro, masalah yang muncul antara sistem pendidikan dengan sistem lain di luar pendidikan, atau antara sistem pendidikan dengan sistem lain di luar pendidikan. Nah, sekarang kita analisis nih, sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia itu masuk kategori apa sih? Masuk kategori masalah mikro atau makro saja, atau malah kedua-duanya? Nah, kita lihat, ya. Data ini saya ambil dari artikel jurnal. Bisa kita baca bahwa kemampuan siswa di Indonesia usia 15 tahun, yaitu kemampuan membaca, matematika, dan sainsnya itu masih di bawah rata-rata. Dilihat dari apa, Bu? Dilihat dari laporan PISA. Laporan PISA. PISA ini Program for International Student Assessment. Laporan PISA tahun 2018. Kenapa enggak yang ambil tahun 2020, Bu? Enggak, karena PISA ini menilai setiap 3 tahun sekali. Jadi 2015, 2018. Jadi kalau nanti ada rilis lagi, rilisnya tahun 2021. Ya, dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD.
Nah, bisa dilihat nih akumulasi skor di 3 indikator, yaitu kemampuan membaca, matematika, dan sainsnya. Itu Indonesia berada di peringkat 71 dari 78 negara. Nah, kita lihat secara akumulatif skor kemampuan siswa Indonesia hanya 1146 poin. Ini tahun 2018. Sedangkan tahun 2015-nya Indonesia itu skornya 1186. Nah, ini berarti menurun ya, dari 1186 tahun 2015 menurun jadi 1146 di tahun 2018. Menurunnya sebanyak 3,4%. Tuh. Nah, padahal saya melihat data dari Kemendikbud bahwa anak-anak di Indonesia itu sebenarnya sudah bersekolah, yang bersekolah itu sudah 90% loh. 90% anak-anak di Indonesia sudah bersekolah. Itu data dari Kemendikbud. Jadi yang putus sekolah hanya sekitar kurang lebih 10%. Tapi kenapa dari 90% anak-anak Indonesia ini yang sudah bersekolah kok skor kemampuan membaca, matematika, dan sainsnya loh kok malah rendah? Harusnya kalau banyak yang bersekolah kan, kalau mereka benar-benar pembelajarannya benar-benar efektif, benar-benar belajar, berarti kan seharusnya skornya meningkat ya. Nah, ini kenapa kok malah turun? Turunnya sebesar 3,4%. Nah, semoga ini nanti tahun 2021 nanti kalau rilis lagi skor PISA-nya peringkatnya bisa meningkat ya. Kita berharapnya seperti itu. Nah, ini saya tampilkan datanya di tahun 2015 ini. Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Skornya 1186. Sedangkan tahun 2018 peringkatnya 71 dari 78 negara. Skornya 1146. Menurun 3,4% ini tadi. Nah, ini perlu diberi tanda tanya besar. Kenapa loh? 90% itu sudah bersekolah, tapi kok skornya menurun sebanyak 3,4% malah. Apakah siswa-siswa yang sudah bersekolah ini benar-benar belajar? Apakah pembelajarannya benar-benar efektif dan efisien? Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, dari permasalahan semua yang ada itu tadi yang saya sampaikan, solusinya terus bagaimana ya? Jadi kita tidak hanya menyampaikan masalah, tapi juga sebaiknya kita menyampaikan solusi. Tapi ketika kita menyampaikan solusi, perlu diingat juga nih ya, jangan sampai kita menyampaikan solusi tapi menyalahkan. Nah, itu yang tidak boleh. Kita boleh menyampaikan solusi tapi bukan menyalahkan, dalam artian di sini kita boleh menganalisis masalahnya, boleh menyampaikan solusinya ya. Tapi kita jangan sampai menyalahkan pihak-pihak tertentu, misal oh ini sekolahnya nih yang kurang ini, oh ini pemerintah nih yang kurang ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian sebagai mahasiswa mulai sekarang boleh berpikir analitis. Memang wajib ya sebagai mahasiswa itu berpikir analitis, kreatif, kritis, itu sangat wajib sebagai mahasiswa. Tapi ada perlu tapinya, jangan mudah menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak lain. Kita juga harus introspeksi dan kita harus melihat dari kacamata yang lain atau dari sudut pandang yang lain. Misalnya kalian sudah mengemukakan ada solusi ini solusi yang saya rangkum sendiri ya, solusi ini, tapi saya nanti tidak mau menyalahkan juga. Nah, ketika kita menyampaikan solusi, kita lihat nih dari sudut pandang, jangan dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita lihat dari sudut pandang orang lain. Kita lihat dari sudut pandang pemerintah, kita lihat dari sudut pandang sekolah. Nah, kayak gitu. Jangan melihat dari sudut pandang satu sisi ketika ada suatu permasalahan. Oke. Untuk solusi yang pertama, kita harus mengefisiensikan dulu pembelajaran atau pengajaran. Efisiensi pengajaran berkaitan dengan apa sih? Efisiensi pengajaran itu berkaitan dengan biaya pendidikan dan juga waktu pembelajaran. Kita lihat biaya pendidikan di Indonesia tergolong murah atau mahal. Mungkin kalau itu relatif juga ya, tapi secara umum biaya pendidikan ini sekarang sudah banyak di cover oleh pemerintah ya. Karena pemerintah sendiri itu sudah menyerap APBN 20% untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu sudah mendapatkan 20% loh, sebanyak 20% dari total biaya APBN negara.
itu khusus untuk pendidikan. Jadi digunakan untuk subsidi pendidikan, digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, digunakan juga untuk bantuan siswa-siswa yang kurang mampu. Saya rasa untuk biaya pendidikan sekarang sudah tidak terlalu menjadi masalah ya, karena banyak juga sekolah-sekolah gratis sekarang, terutama untuk tingkat wajib belajar ya. Sekarang kan wajib belajar nggak cuma 9 tahun tapi juga jadi 12 tahun. Nah itu juga biayanya sudah untuk sekolah-sekolah negeri sudah di cover pemerintah. Kemudian kalau dari biaya pendidikan sudah dilakukan upayanya oleh pemerintah mengcover biayanya. Kemudian dari waktu pembelajarannya gimana? Nah kita sorot ini, kira-kira waktu pembelajaran siswa-siswi di Indonesia sudah efisien dan efektif belum ya? Kalau saya melihat siswa SMA itu kan sekarang belajarnya masuk jam 7, bahkan setengah 7 ya, setengah 7 pulangnya sampai jam 4 sore loh. Ada yang sampai jam 4 sore, ada yang sampai jam 3 sore. Nah kira-kira efektif gak sih pembelajaran kayak gitu? Dengan pembelajaran yang durasi waktunya lama, apakah siswa benar-benar belajar? Apakah pembelajaran seperti itu efektif dan efisien? Nah itu perlu dievaluasi sebenarnya. Waktu pembelajaran yang efektif dan efisien bukan waktu pembelajaran yang lama, tapi adalah waktu pembelajaran yang seimbang antara proses pembelajaran dengan waktu istirahatnya. Kalau proses pembelajaran dan waktu istirahatnya seimbang ya, atau proporsional, itu bisa dikatakan efektif dan efisien. Tapi seimbang bukan berarti belajar yang 1 jam mainnya 1 jam, bukan ya. Proporsional bisa, misal kita pembelajarannya 75% ya, 1 jam itu berarti misalnya 40 menit untuk, atau 45 menit untuk pembelajaran, 15 menit untuk istirahat. Nah itu bisa dikatakan proporsional. Jadi 75% untuk proses belajarnya, yang 25% untuk proses istirahatnya atau rehatnya gitu. Jadi waktu pembelajaran memang kita harus evaluasi lagi. Kemudian untuk yang kedua, dilihat dari keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Nah ini dilihat dari apa nih? Dari kompetensi dan kualifikasi pendidikan. Kalau ini memang saya melihat langsung di lapangan. Dulu sebelum ini, sedikit bercerita ya, dulu sebelum saya menjadi dosen, ketika lulus S1 saya pernah mengabdi di sekolah negeri ya, di sekolah negeri. Waktu itu bukan ini SMA juga, dan juga ada SD. Jadi waktu itu saya jadi guru honorer ceritanya. Kalau mau ditanya kesejahteraannya ya, karena waktu itu saya masih menganggap itu sebagai suatu proses belajar ya. Kalau memang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan atau disebut sebagai gaji, atau apakah kesejahteraannya cukup, ya memang sangat jauh di bawah kata cukup ya untuk guru-guru honorer ini saya bilang, karena dulu saya pernah mengalami ya. Memang kesejahteraannya masih sangat di bawah cukup kalau dilihat dari kesejahteraan. Kemudian dari kompetensi dan kualifikasi gimana? Kalau di tingkat SMA, SMP saya kira sudah kualifikasinya sudah banyak yang sesuai. Tapi kalau di tingkat SD, sekolah dasar, itu banyak kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang kurang sesuai. Karena apa? Dulu saya melihat banyak guru yang sebenarnya beliau itu S1-nya bukan pendidikan, sama sekali bukan pendidikan, atau mungkin dari penjurusan pendidikan tapi bukan PGSD, tapi beliau mengajar sebagai guru SD. Nah ketika mengajar akhirnya disambi dengan kuliah PGSD. Kuliahnya ada yang kuliah mengambil di UT atau kuliah di perguruan tinggi swasta yang kuliahnya Sabtu Minggu untuk memenuhi kualifikasi pendidikan sebagai guru SD. Nah sebenarnya memang mungkin dari kompetensi dan kualifikasi pendidikan itu masih ada beberapa yang kurang sesuai ya. Nah mungkin perlu ada sistem
sistem yang lebih tegas untuk perekrutan guru, baik dari tingkat atau dari jenjang PAUD sampai SMA itu lebih diperjelas atau lebih diperketat, supaya memang yang mengajar memang yang kualifikasi lulusan guru seperti itu, dan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dan sekarang juga untuk guru sepertinya ada ini ya, kuliah setelah profesi ya, kuliah profesi untuk guru. Tapi saya belum paham apakah itu berlaku untuk semua jenjang guru atau tidak. Saya belum mendalami untuk itu ya, tapi saya dengar beberapa ada yang mengatakan sekarang ada kualifikasi juga, ada sekolah profesi juga untuk guru. Jadi seperti kayak perawat, dokter itu kan ketika lulus S1 tidak langsung menjadi dokter, tidak langsung menjadi perawat, tapi ada sekolah profesi dulu ya. Kalau perawat itu ada nurse, kalau dokter itu juga ada yang praktek di rumah sakit sebelum menjadi seorang dokter itu. Nah, di guru itu juga sepertinya akan dicanangkan seperti itu. Saya kurang tahu apakah sudah berjalan atau belum. Jadi nanti ketika lulus dari S1, kalian dapat ijazah S1, kemudian ada sekolah profesi juga, kalian dapat sertifikat pendidik sepertinya. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi saya kurang tahu ini ya, belum mendalami juga. Mungkin nanti bisa kalian buat artikelnya kalau memang menemukan ada sumber-sumber yang relevan berkaitan dengan keprofesionalan, kompetensi dan kualifikasi pendidikan untuk guru. Kemudian untuk pemerataan pendidikan ini berkaitan dengan infrastruktur dan juga sistem zonasi. Nah, sekarang sudah dilakukan pemerintah ini jelas ya, infrastrukturnya sekarang sudah banyak diperbaiki, dari jalan-jalannya sudah diperbaiki, jembatan, jadi akses menuju ke daerah terpencil, terluar, tertinggal itu sekarang sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya karena infrastrukturnya juga sudah banyak dibangun. Kemudian sistem zonasi, kenapa sih Bu harus ada sistem zonasi? Ya, tujuannya adanya sistem zonasi tujuannya untuk pemerataan pendidikan, supaya tidak ada sekolah yang favorit, sekolah yang non favorit, ada sekolah yang tidak favorit sama sekali. Nah, tujuannya itu supaya semua sekolah itu merata kualitasnya, mutunya. Jadi semua sekolah di tingkat provinsi, kota maupun daerah itu kualitasnya diharapkan memiliki kualitas yang hampir sama. Itu tujuannya untuk pemerataan pendidikan. Jadi kenapa kok sekarang sistemnya zonasi? Supaya untuk mengurangi atau meminimalisir adanya hierarki pendidikan. Jadi kalau ada sekolah favorit, non favorit itu kan seolah-olah ada hierarki ya, ada tingkatan di dalam pendidikan, ada klasifikasi di dalam pendidikan. Nah, itu yang tidak boleh. Pendidikan itu diharapkan harus merata. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah jelas. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang mendukung, ini berkaitan dengan kelengkapan penunjang proses pembelajaran. Ini yang sedang masih diupayakan nih, karena ketika infrastruktur ini sudah dibangun, maka akses menuju ke daerah-daerah yang terpencil, terluar, tertinggal itu kan juga semakin baik. Jadi ketika sudah semakin baik aksesnya, sarana prasarananya untuk ke sana, misal pemenuhan papan tulis, buku ya, alat-alat tulis untuk pembelajaran, itu diharapkan nanti juga akan lebih baik karena akses jalannya sudah semakin baik. Sarana dan prasarannya ini sekarang mungkin masih dalam proses ya. Kita harapkan semoga nanti segera untuk sarana dan prasarana bisa lengkap untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Indonesia. Nah, yang terakhir nanti masuk ke kualitas pendidikan. Kalau kualitas pendidikan ini sudah kompleks nih, meliputi efisiensi, kemudian keprofesionalan guru, pemerataan pendidikan dan pemenuhan sarana prasarananya.
Jadi kalau sudah ini semua sudah berjalan dengan baik, sudah dilakukan semua dengan baik, maka kualitas pendidikan nanti bisa dioptimalkan, optimalisasi kualitas pendidikan. Nah, gitu. Kita harapkan semoga ini semua bisa tercapai. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik, pembelajarannya semakin efektif dan efisien. Jadi nilai PISA-nya juga semakin meningkat ya, rankingnya juga semakin meningkat. Jangan sampai kalah dengan Singapura ya, atau negara-negara tetangga yang lain. Karena memang kenapa kok di Indonesia kok susah banget sih, nggak kayak di Singapura. Memang kalau di Indonesia kita lihat sendiri, lingkungan alamnya kita kan juga berbentuk pulau-pulau, jadi pemerataannya itu juga butuh pemerataannya yang cukup lama, waktunya juga tidak secepat di Singapura ya, dia kan bentuknya tidak berpulau-pulau, jadi pemerataannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita memang pemerataannya butuh waktu yang lama dengan infrastruktur yang perlu diperbaiki sangat banyak ya, gitu. Itu tadi untuk masalah-masalah pendidikan dan juga solusinya. Kalian bisa tanggapi berupa artikel, atau kalian bisa membuat artikel, misalnya menemukan ide terkait masalah tadi, boleh diangkat masalah-masalah tentang masalah-masalah pendidikan dan solusinya. Kemudian kita masuk ke aliran-aliran pendidikan. Nah, ini ada dua kelompok nih, ada aliran klasik dan juga modern. Aliran klasik ada nativisme, empirisme, naturalisme, dan juga konvergensi. Sedangkan aliran modern ini sebenarnya turunan dari aliran klasik ya. Modern ada fungsionalisme, kulturalisme, kritikal, dan juga interpelatif. Untuk yang modern ini karena sifatnya turunan dari aliran klasik, maka saya tidak membahas di sini. Yang saya bahas di sini dasarnya ya. Dasarnya di sini ada aliran klasik, ada nativisme, empirisme, naturalisme, dan juga konvergensi. Nanti kalau kalian mau bahas aliran modern di artikel nggak apa-apa, tapi tetap nanti dikaitkan dengan aliran klasik ya, karena aliran modern ini adalah turunan dari aliran klasik. Oke, untuk aliran pendidikan di sini saya bahas yang klasik. Saya tadi sudah sebutkan ada 4 aliran pendidikan klasik ya. Ada nativisme, naturalisme, empirisme, dan juga konvergensi. Mulai dari nativisme dulu. Jadi nativisme ini ditemukan oleh Schopenhauer. Schopenhauer ini beliau adalah ilmuwan asal Jerman. Schopenhauer menyatakan bahwa pembawaan itu merupakan hal yang sudah ada di dalam diri manusia, dan itu merupakan pemberian dari Tuhan ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Jadi pembawaan itulah yang merupakan faktor utama dari pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Itu menurut paham nativisme. Jadi tidak ada faktor dari lingkungan luar kalau menurutnya Schopenhauer ini. Menurut aliran para nativis, bahwa yang paling dominan atau paling mengaruhi pengetahuan dan juga pendidikan manusia itu adalah dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu memiliki pembawaan dari sejak lahir. Pembawaan itu merupakan diberikan pemberian dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Itu paham nativisme. Kemudian yang kedua lahirlah paham naturalisme. Paham naturalisme ini dikemukakan oleh Rousseau. Ya, ada yang menyatakan bahwa paham nativisme dan naturalisme ini satu kesatuan ya. Ada yang menyebutnya nativis naturalis. Tapi kalau saya bedakan antara nativisme dan naturalisme. Kenapa? Walaupun sama-sama menyatakan pembawaan, Rousseau ini juga menyatakan bahwa setiap manusia itu juga memiliki pembawaan ya. Jadi semua anak yang baru lahir itu memiliki pembawaan baik. Tapi kalau Rousseau bedanya sama nativisme, bedanya sama Schopenhauer tadi, Rousseau menyatakan bahwa pembawaan baik yang dibawa anak ketika baru lahir itu bisa rusak karena lingkungan. Jadi kalau paham naturalisme itu masih
menyatakan bahwa dari lingkungan pun bisa mempengaruhi faktor pembawaan anak. Beda dengan yang nativisme ya. Kalau yang nativisme itu faktor utama yang menentukan pengetahuan pendidikan itu ya dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu punya pembawaan dari lahir. Sedangkan kalau yang pahamnya naturalisme, menurutnya Rousseau, itu pembawaan yang sudah dimiliki anak itu adalah pembawaan baik, tapi bisa berubah atau bisa rusak karena lingkungan. Nah, itu dari paham naturalisme. Jadi kalau menurut pahamnya naturalisme itu adalah pendidikan yang paling baik atau pendidikan dini yang paling baik itu adalah pendidikan dari orang tua. Itu menurut paham naturalisme. Kemudian yang ketiga ada aliran empirisme. Nah, empirisme ini dikemukakan oleh John Locke ya. Empirisme ini menyatakan dari kata empiris ya. Empiris ini dia berarti merupakan atas dasar penginderaan. Jadi pengalaman yang diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara observasi atau penggunaan panca indera, penginderaan. Jadi menurutnya paham empirisme, pendidikan seseorang atau pengalaman seseorang itu bisa diperoleh melalui observasi atau penginderaan. Kemudian yang terakhir ada paham konvergensi. Kita bisa sebut juga bahwa pengetahuan atau pendidikan itu diperoleh dari lingkungan ya, kalau menurutnya empirisme. Kalau yang konvergensi ini dikemukakan oleh William Stern. William Stern menyatakan bahwa aliran pendidikan yang sebenarnya itu ya dipengaruhi oleh kedua faktor, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan maupun faktor lingkungan saja, tapi ya keduanya. Jadi faktor pembawaan dan faktor lingkungan itu sama-sama berperan penting dalam pembentukan pengetahuan atau pendidikan seorang anak. Nah, ini keempat aliran pendidikan klasik yang merupakan induk dari aliran-aliran pendidikan yang ada sekarang ini. Karena aliran pendidikan modern itu banyak, dan sekarang aliran pendidikan itu sudah berkembang dengan sangat banyak dan sangat pesat juga. Apalagi aliran pendidikan modern, tadi saya sebutkan ada banyak, ada fungsionalisme, kulturalisme, kritikal, dan interpelatif. Kalian boleh mengambil judul artikel salah satu dari aliran pendidikan ini, boleh dari aliran pendidikan klasik maupun modern, karena aliran pendidikan modern juga turunan dari atau berinduk kepada aliran pendidikan klasik. Yang penting kalian paham keempat aliran pendidikan klasik ini, paham beda di masing-masing alirannya, karena pencetusnya pun beda-beda. Jadi pasti masing-masing aliran memiliki perbedaan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, yang terakhir finally kita masuk ke pembaruan pendidikan. Jadi pembaruan pendidikan ini adalah titik finalnya ya. Setelah semua subbab materi yang kita bahas di ilmu pendidikan, finalnya berupa apa? Ya berupa pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan kita juga bisa sinonimkan ya istilahnya dengan reformasi pendidikan. Ada juga yang menyebutnya sebagai inovasi pendidikan. Sebenarnya ketiga istilah ini ada perbedaannya, hanya saja pada intinya tetap sama. Pembaruan pendidikan, reformasi pendidikan, dan juga inovasi pendidikan. Intinya sama dalam hal apa? Dalam hal perubahan. Jadi baik pembaruan, reformasi maupun inovasi itu sama-sama ada perubahan dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya kalau reformasi itu perubahan dalam kurun waktu yang cepat atau signifikan. Ya, kalau inovasi pendidikan itu pembaruan baru berdasarkan adanya teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang baru.
atau perkembangan iptek ya. Kalau pembaruan pendidikan ini istilah umumnya aja, tapi sebenarnya baik pembaruan pendidikan, reformasi maupun inovasi pendidikan ini intinya sama-sama apa? Nah ini sama-sama adanya perubahan baru dalam ruang lingkup pendidikan yang sifatnya itu kualitatif dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan yang baru. Nah kita lihat ya, jadi dalam inovasi pendidikan itu ada 4 kunci atau ada 4 indikator atau 4 titik utama yang harus kita perhatikan. Satu, ada apa? Adanya masalah. Nah, adanya permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan. Kalau tidak ada masalah, itu tidak akan terjadi pembaruan pendidikan. Masalah ini bisa berasal dari mana, Bu? Masalah bisa berasal dari fenomena yang ada dalam pendidikan. Dulu saya sudah bahas fenomena di pendidikan, ada beberapa ya. Nanti bisa dibuka lagi PowerPoint-nya atau video saya yang pertama tentang fenomena pendidikan ya, yang di awal perkuliahan dulu. Nah, masalah ini bisa berasal dari fenomena. Jadi fenomena-fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, yang banyak diperbincangkan di masyarakat, atau fenomena-fenomena yang banyak dialami oleh peserta didik maupun guru maupun pendidik, itu bisa menjadi masalah dalam dunia pendidikan. Nah, masalah-masalah yang terjadi di lapangan ini kemudian apa? Masalah itu kemudian dianalisis untuk dicari alternatif solusinya. Ini saya beri tanda merah, ini contohnya ya. Contohnya masalahnya yang sekarang sedang terjadi apa sih, Bu? Nah, masalahnya sekarang adanya pandemi COVID-19 menjadikan pembelajaran tatap muka ditiadakan atau ditunda terlebih dahulu. Nah, kalau ada masalah seperti ini terus gimana, Bu? Kalau nggak ada pembelajaran tatap muka di kelas, terus pembelajarannya gimana? Nah, ini kan berarti kan masalah ya, masalah yang ditemui di lapangan. Kita cari alternatif solusinya. Nah, merumuskan berbagai alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Contohnya apa? Kalau di sini tidak bisa tatap muka berarti gimana? Oh, satu, pembelajarannya ditunda dulu. Terus kalau pandeminya lama, masa pembelajarannya ditunda juga? Nah, ya kita cari alternatif solusi kedua. Pembelajaran tetap dilakukan tetapi secara daring. Atau mungkin bisa secara blended ya, ada offline-nya, ada tatap mukanya, ada online-nya. Kalau mungkin di daerah yang tidak terlalu terdampak COVID-19, tapi kalau sudah daerah yang terdampak ya pembelajarannya full secara online atau daring. Ini adalah alternatif solusinya. Kemudian setelah dirumuskan alternatif solusinya, kita menentukan apa nih? Kita menentukan tujuannya. Nah, menentukan tujuan perubahan berdasarkan solusi permasalahan yang sudah ada tadi. Kalau solusinya tadi sudah ditentukan, solusinya yang akan dipakai adalah solusi kedua. Pembelajaran tetap dilakukan tapi secara daring. Nah, kemudian kita merumuskan tujuannya. Tujuannya ya sesuaikan dengan ini pembelajaran daring. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran daring. Kalau tujuannya sudah dirumuskan, maka kita lakukan apa? Nah, kita lakukan perubahannya. Perubahannya dalam bentuk apa? Perubahannya dalam bentuk kebijakan, bisa kebijakan pemerintah ya. Bisa berupa peraturan, undang-undang, keputusan menteri ya, atau sistem baru dalam pendidikan. Nah, di sini saya beri contoh perubahannya apa? Perubahannya dalam bentuk di sini keputusan menteri nih. Nah, keputusan menterinya kemudian diwujudkan dalam bentuk kurikulum, pelaksanaan pembelajaran daring, dan adanya kurikulum darurat selama pandemi. Nah, ini perubahannya. Berarti inovasi pendidikannya yang mana ya? Ini perubahannya. Inovasi pendidikannya berupa adanya keputusan menteri dan juga kurikulum darurat dengan pembelajaran daring selama pandemi. Ini adalah inovasi pendidikannya karena masalah pandemi. Beda lagi nanti inovasi pendidikan kalau masalahnya di sini ada
berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga informasi. Misalnya perkembangan iptek yang semakin pesat, belum diimbangi dengan keterampilan dari pendidik dan juga peserta didik misalnya. Nah, ini bisa untuk contoh judul artikel juga ya. Kemudian bisa alternatif solusinya ditentukan apa, tujuannya apa, nah perubahannya berupa wujudnya apa, berupa kebijakan apa, peraturan apa, keputusan atau sistem baru dalam pendidikannya seperti apa. Nah, inilah inovasi pendidikan. Jadi muaranya selalu ke inovasi, muaranya selalu ke perubahannya. Inovasi pendidikan itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tidak bisa serta-merta kita mau melakukan pembaruan pendidikan atas dasar apa. Nah, atas dasar pembaruan pendidikan itu dasarnya banyak sekali. Yang pertama tadi ada masalahnya, dan masalah itu bisa berangkat dari banyak hal sebelumnya. Nah, ini saya kaitkan ya. Jadi semua materi yang sudah kita bahas itu berkaitan atau merujuk pada pembaruan pendidikan, mulai dari fenomena, sistem pendidikan nasionalnya, taksonomi pendidikannya, landasan pendidikannya. Kita kan pakai landasan pendidikannya Pancasila ya. Kemudian masalah-masalah pendidikannya, dari masalah-masalah pendidikan dan aliran pendidikan yang kita anut itu aliran pendidikan yang mana, baru kita bisa membuat suatu pembaruan pendidikan yang memang dirasa baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembelajaran di Indonesia gitu. Jadi memang sangat kompleks prosesnya dan juga dasarnya gitu ya. Makanya di sini saya selalu menghimbau untuk seluruh mahasiswa, karena kalian sudah jadi mahasiswa, ketika kita ada masalah, ketika kita ada hal yang harus kita kritisi, jangan melihat dari satu sisi, tapi lihatlah dari banyak sisi. Karena masalah yang muncul itu juga berangkat dari banyak sisi ya, berangkat dari banyak segi, berangkat dari banyak paham atau aliran. Jadi kita tidak bisa mengkritisi atau menjudge sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang atau dari satu sudut pandang kita, karena semuanya itu sifatnya kompleks dan saling berkaitan. Itu termasuk juga pembaruan pendidikan ini. Nah, faktor yang mempengaruhi apa sih Bu? Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi pembaruan pendidikan ya. Ini satu, ada visinya, visi terhadap pendidikannya. Kalau visinya berubah, ya otomatis ada pembaruan dalam pendidikan. Misalnya visinya sebelumnya tidak ada tujuan untuk mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, tidak ada visi untuk mengembangkan iptek. Nah, ternyata iptek terus berkembang, ya otomatis visinya berubah, harus sesuai selaras dengan perkembangan iptek. Kemudian yang kedua ada faktor pertambahan penduduk ya, karena dalam suatu negara kalau penduduknya sedikit, tentu sistem pendidikannya beda dengan negara yang penduduknya besar atau banyak. Sistem pendidikan di Singapura bisa nggak Bu diadopsi 100% ke Indonesia? Ya nggak bisa, karena penduduk Singapura juga jumlahnya sedikit ya, tidak sebanyak penduduk Indonesia. Tidak bisa diadopsi 100% sama, pasti tetap ada adaptasinya gitu. Jadi faktor pertambahan penduduk itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian perkembangan iptek. Nah, ini tadi ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang selaras juga dengan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu ketinggalan zaman. Termasuk juga pendidikan ini harus mengalami pembaruan sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan ya. Ini tuntutannya dari siapa ya? Tentunya dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah misalnya ada fenomena-fenomena yang ada di masyarakat berkaitan dengan pendidikan ya, berarti sudah ada tuntutan adanya proses pendidikan mungkin yang kurang relevan.
Kemudian adanya situasi atau kondisi yang darurat. Nah, seperti ini tadi saya contohkan adanya pandemi COVID-19 atau mungkin adanya bencana alam. Ketika ada situasi atau kondisi yang darurat, baik itu berkaitan dengan kesehatan ya ataupun lingkungan, itu harus ada proses pembaruan pendidikan supaya proses pembelajaran itu tetap berjalan sesuai dengan harapan kita. Oke, itu tadi review dari saya, beberapa saya sampaikan mungkin sedikit tambahan-tambahan yang bisa membuka mindset kalian, karena biasanya mahasiswa kan idealis. Boleh kita idealis tapi juga tetap harus realistis. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Oke, oh ya, ini ada pesan juga dari saya. Perubahan bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur atau manajer baru. Ya, atau manajemen baru. Tapi perubahan adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan juga berperilaku. Ketika manusia itu pola berpikirnya dan berperilakunya sudah berubah, maka itulah yang disebut sebenarnya dengan perubahan. Kalau pola pikirnya belum berubah, perilakunya belum berubah, walaupun kita menerapkan teknologi yang sangat canggih sekalipun, ya bukan disebut dengan perubahan gitu. Oke, itu tadi review dari saya. Maaf kalau banyak gangguannya. Selamat mengerjakan UAS. Semoga semuanya nanti mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.